Dr. Fatih. Ya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Dok, praktek di mana dok? Saya utamanya saya staf di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Oh di ini ya, Sleepy ya itu ya? Ya, di Sleepy ya. Sleepy. Oh masya Allah, Ya. luar biasa. Praktek lainnya di Rumah Sakit Pelni. Oh rumah sakit Pelni yang Ya, deketan situ juga. ya dekat situ juga ya? Ya, dekat Oh iya ada. Dok kalau boleh tahu nih dok. Tapi sebelum kita ngobrol tentang kesehatan, karena ini adalah podcast pertama kali Wakaf TV ini membahas tentang kesehatan, dan saya juga baru pertama kali mewawancari dokter. Ya, buat sahabat Wakaf, alhamdulillah nih kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah konten edukatif ya di bidang kesehatan. Dokter kalau boleh tahu dok, dari latar belakangnya nih, kenapa Dokter Fatih Zuandi ini memilih untuk menjadi dokter? Karena dulu saya waktu kecil ditanya, Hendrik kamu mau jadi apa? Saya mau jadi dokter, tapi nggak kesampaian gitu. Nah gimana dok? Iya, mungkin jawabannya justru berkebalikan ya. Oh gitu. Sebenarnya kalau ditanya saya waktu itu ya, anak SMA 17 tahun, terus terang dokter bukan pilihan saya. Ini lebih kepada cita-cita ayah saya yang terpendam kali ya. Ayah saya kan seorang teknik mesin ya, dan saya merasa saya juga kayaknya bakat nih di teknik nih. Saya tuh dari Medan. Oh. Jadi di SMA saya itu biasa tipikalnya anak-anak cowok itu SMA-nya ya pasti pinginnya ke sekolahnya ke ITB. Ya. Jadi teknik minded lah. Ya. Ya udahlah saya pilih nurutin orang tua. Alhamdulillah rezekinya lulus di Jakarta, padahal maunya di Medan aja kuliahnya. Nah setelah tahun ketiga lah mungkin ya saya mulai cinta sama profesi ini. Ya karena lama-lama ya terpapar. Dan dari awal saya juga sudah memutuskan bahwa kayaknya saya akan mendalami di bidang anak. Gitu. Jadi dari awal saya udah tahu saya mau jadi spesialis anak nantinya dari tahun ketiga itu. Ya begitulah awalnya. Jadi memang bukan cita-cita asli ya. Tapi karena udah kecemplung lama-lama ya suka-suka juga sih. Suka juga ya. Iya, nggak ada keterpaksaan. Artinya memang mendalami kedokteran ini dengan ikhlas. Iya, insya Allah. Dan mudah-mudahan orang tua pasti bangga lah, karena kan mewujudkan cita-cita orang tua ya. Iya. Itu kan di tahun ketiga pada waktu kuliah pada itu ya. Iya. Kemudian tersadar. Nah kenapa memilih anak dok? Spesialisasinya? Ya kalau ditanya detail awal-awal dulu bingung juga ya kenapa. Saya orangnya sebenarnya agak introvert ya, jadi bukan orang yang ceria interaksi sama anak gitu ya. Kalau dulu ditanya saya juga bingung ya kenapa mau ke anak ya. Tapi kalau sekarang memang kalau saya interaksi sama anak berubah kepribadian saya. Saya juga nggak tahu, nggak ngontrol, nggak dengan sadar. Nanti kalau saya interaksi sama anak pasti orang yang kenal saya, orang yang kayak gini kok bisa sih interaksi sama anak kayak gini gitu. Beda tuh pasti tuh. Iya, jadi ya ceria, jadi coba interaksi dengan anak supaya dia mau. Kan nggak mungkin kita interaksi seperti orang yang suaranya berat gitu ya ke anak, pasti suaranya jadi tinggi, ceria. Nah, itu padahal bukan saya tuh harusnya tuh. Berubah sendiri dia. Jadi ya dasarnya senang aja sih. Senang dan ya salah satu pelepas stres sih kalau saya lihat bayi-bayi. Jangan bayi sakit ya tapi ya, kalau bayi sehat stres saya hilang. Lihat bayi sehat, bagi bayi baru lahir saya juga nggak tahu kenapa tuh. Iya, berarti itu yang tadinya kan memang kan karakternya kan introvert tadi ya. Terus kemudian apakah karena itu wah kayaknya menantang nih untuk menantang biar saya tuh nggak introvert lagi tuh gimana dok? Apa memang ada nggak kayak gitu ya? Ya itu dijalanin aja sih. Saya juga nggak berusaha banyak merubah kepribadian asli, tapi memang kalau saya interaksi dengan anak saya kalau saya ingat-ingat kayaknya saya berubah deh. Nggak sama dengan interaksi bukan dengan anak. Iya. Berubah sendiri aja. Karena unik juga gitu maksudnya kan. Bukan cita-cita mewujudkan cita-cita orang tua, padahal mah introvert tapi malah jadi spesialis anak gitu kan. Unik aja gitu. Tapi kalau boleh tahu nih dok,
setelah nyemplung tadi kan, nyemplung jadi dokter. Tujuannya apa tuh dok? Dokter Fatih jadi dokter tuh. Ya tujuan luhurnya sih insya Allah ya buat membagi manfaat ya, seluas-luasnya manfaat. Ya prinsip saya dengan tangan ini saya bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Ya. Tapi tentu saja dengan makin mendalami bidang ini, ya hal lain adalah anak muda sekarang mungkin bilangnya passion ya, udah jadi sesuatu yang disenangin aja gitu, sesuatu yang disenangin sehingga ya tadinya dari nggak senang di 3 tahun jadi senang dengan kedokteran dan kesehatan, kemudian menjurus lagi ke kesehatan anak, kemudian menjurus lagi saya ke gawat daruratan anak dan perawatan intensif, menjurus lagi khususnya ke penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung didapat pada anak. Ya. Jadi ya senang aja gitu. Senang aja ya. Motivasi besarnya senang ya, insya Allah bisa memberikan banyak manfaat karena salah satu bidang yang saya pilih ini salah satu bidang yang belum banyak dan setahun terakhir Kemenkes cukup menaruh perhatian tentang penyakit jantung bawaan pada anak, jadi bakal digenjot sih harusnya layanannya. Terakhir juga saya lihat juga kan lagi menggenjot ini ya, stunting itu ya. Ya judul besarnya stunting dan menurunkan angka kematian anak bayi balita. Nah di antara sub-subnya itu salah satunya penyakit jantung bawaan juga termasuk di dalamnya. Saya bukan dokter jantung anak tapi dokter yang jadi kalau ada kelainan jantung kan sebagian besar itu dengan intervensi, nggak dengan obat. Intervensi itu bisa dengan pembedahan, bisa dengan non pembedahan. Itu rata-rata setelah tindakan pasti akan termasuk kriteria anak sakit kritis. Nah setelah dia masuk ke ruang rawat intensif, nah disitulah bidang saya. Masya Allah. Dia memang kerjanya harus di rumah sakit rujukan karena butuh sumber daya yang banyak dan fasilitas yang besar. Tapi tentu saya tidak meninggalkan bahwa saya sebagai dokter spesialis anak yang core-nya itu adalah tumbuh kembang anak. Ya. Fokusnya di situ juga ya. Ya. Tujuannya biar bermanfaat. Ya. Dengan tangan ini. Ya. Mudah-mudahan tangan ini bisa jadi saksi di akhirat ya. Amin. Bermanfaat ya. Apalagi dokter sering diutus tugas oleh Mercy. Kita bahas Mercy dok. Ya. Masya Allah. Dok, kenapa dokter ini memilih bergabung dengan Mercy? Ya sebenarnya waktu baru lulus jadi dokter, ya saya membuka di mana saya bisa berkiprah secepatnya ya, karena target saya waktu itu saya bisa segera melanjutkan studi spesialis. Jadi tapi saya harus punya pengalaman setidaknya setahun untuk melayani di daerah. Kalau setahun ya berarti harus di daerah terpencil atau sangat terpencil. Ya saat itu peluangnya di mana aja, saya bisa ke LSM mana aja atau lewat pemerintah. Tapi jodohnya ya ke Mercy dan nggak kebayang juga sebenarnya waktu itu Mercy itu punya programnya di Papua gitu. Nggak kebayang juga sih kayak apa ya Papua ini ya, saya cari info. Ya udahlah Bismillah aja. Mana ya namanya mungkin karena Mercy itu sering ngirimnya relawan bencana jadi cepet ya. Termasuk ngirim untuk program seperti ini juga cepet banget keputusannya ya. Sekian dalam waktu 2 hari kayaknya udah langsung disuruh berangkat. Waduh, kita yang baru lulus juga masih bingung-bingung, ya udah Bismillah berangkat aja. Ya gitulah cerita kecemplungnya. Jadi ya sudah tahu lama organisasi Mercy itu apa,
Tapi ya saya juga sebenarnya membuka diri kemana saja sih. Yang penting tujuannya sama. Manusia. Dan ya alhamdulillah kenal dengan Dr. Zakia. Populernya kita sebut Bu Zek ya. Wah. Dengan Bu Zek ya saya ditempatkan di sana, program waktu itu di Timika, kemudian ke Sorong juga, belum buka waktu itu Raja Ampat. Kemudian di akhir saya di sana baru tuh Raja Ampat buka layanan. Masya Allah. Itu berarti di Timika dan Sorong. Sorong ya. Berapa lama itu Dok waktu itu? Enggak lama ya, 13 bulan kayaknya. Oh, setahun lebih dong. Ya, setahun. Di sana memang fokus anak aja ya? Enggak, kan dokter umum waktu itu. Dokter umum. Ya di sana saya banyak belajar tentang malaria. Kita nggak ketemu tuh di Jakarta ya. Di sana belajarnya. Kan guru kita bukan cuma buku ya. Guru kita tuh pasien. Ya, justru belajar banyak kasus malaria ya di sana, Timika. Kalau saya nggak salah, Timika itu dulu kasus malaria tertinggi di Indonesia. Jadi saya banyak belajar di sana. Teman-teman saya tuh banyak juga yang kena malaria. Alhamdulillah saya termasuk yang nggak kena. Parah itu Dok, itu malaria. Wow, parah malarianya. Ya Allah. Jadi nakes juga, meskipun dia tahu pencegahannya gimana, saking tingginya kasusnya di sana. Kena juga. Iya, kena juga teman-teman saya pada padahal kena pencegahan juga. udah ya. Iya, pencegahan udah. Ini namanya kita menetap di sana, kena juga. Ya banyak pengalaman lah, dan ya saya nggak nyangka juga ya. Saya senang dengan masyarakat Papua secara umum lah, walaupun memang ada yang keras-kerasnya, tapi secara umum terus terang kalau menurut saya hati mereka itu nggak seseram wajah mereka kok. Insya Allah. Iya, saya kalau ngelihat mereka senyum kayaknya tulus banget gitu. Iya benar. Karena memang kan Papua itu kan orang-orangnya, saya memang belum pernah ke Papua ya. Cuman teman-teman saya yang dari BWA juga yang ke Papua itu mengaku seperti apa yang dokter katakan. Iya, memang nggak seseram yang dibayangkan kan. Justru mereka itu sebenarnya hangat sekali. Kalau senyum tuh kayaknya tulus banget gitu. Menurut dokter kenapa tuh mereka tuh bisa tulus, bisa baik kayak gitu? Apakah memang menanti kedatangan kita kah atau gimana? Iya, mungkin juga seperti itu. Mungkin memang, atau mungkin karena di bayangan kita itu keras seperti apa, tapi nyatanya seperti itu, jadi kontras sekali, sehingga persepsi kita ini orang tulus banget ya gitu. Ya atau memang karakter aslinya sebenarnya begitu ya. Mungkin karena persepsi media atau apa yang merubah sesuatu di kepala kita sehingga kita takut ya. Ya, makanya jangan dilihat tampilan fisiknya aja. Apalagi anak-anak Papua matanya bulat, lucu-lucu, kalau bahasa Indonesia sangat baku. Jadi enak interaksinya, unik dah. Senang saya sama mereka, dan ada kerinduan pastinya. Kerinduan pastinya ya. Insya Allah. Kerinduan yang jauh di sana.